selamat siang. Gimana kabarnya? Halo Kak, selamat siang juga. Aku baik kabarnya. Kamu duduknya udah nyaman belum? Udah Kak, Duduknya senyaman mungkin ya. Tadi kesini naik apa? aku naik motor sama mama tadi di jalan raya. Hmm, macet tidak perjalanannya? Lumayan sih Kak karena ada pembangunan jalan raya. Hmm, apa kamu sudah makan siang? Aku belum makan siang, tapi aku udah makan cemil-cemilan. Hmm, sepulang dari sini, kamu udah bisa makan ya? Oke Kak, Hmm, oke. Di sini kita ngobrol santai aja ya. Gak usah tegang. Anggap aja kayak ngomong sama kakak sendiri. oke Kak. Oke, di sini kita ngomong santai aja ya, nggak usah tegang. Anggap aja ngomong sama kakak sendiri. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Nama aku Sri Melias, aku dari sekolah SMA 13 dan Mm-mm. aku umurnya 16 tahun. Masih sekolah ya. Em, Kemarin kakak sempat dengar cerita kamu. Katanya kamu malas belajar. Ada apa? Iya Kak, karena aku lagi bosen-bosennya ngeliat buku pelajaran. Tapi kalau untuk buku-buku lain sih, aku masih semangat sih untuk buka dan gak Hmm, bosen. Kira-kira kenapa bosennya? Mungkin karena lingkungannya juga kali ya kurang mendukung dari segi lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah yang kadang-kadang tuh bikin berisik. Tapi apa sih pelajaran yang kamu sukain? Aku sih paling suka seni rupa dan bahasa Inggris sih Kak. Hmm, gitu. Kira-kira kalau di luar sekolah kamu kayak ngerasa bosen gak sih? Mungkin karena pelajarannya susah atau suasana di sekolah, atau mungkin ada yang bikin lebih kamu malas? Kalau untuk di luar sekolah aku nggak begitu males ataupun bosen karena Mm-mm. ada teman-teman yang bisa dukung aku dalam segi pelajaran, segi lingkungan juga sih Kak. Hmm, Sebenarnya di sekolah itu emang banyak banget ya, dari mulai mata pelajaran, dari hal-hal yang kecil dan besar. Terus kalau di rumah itu kamu ngerasa berisik gak sih? Kalau untuk di rumah sendiri kadang tuh berisik dari segi Mm-mm. anak-anak tetangga yang biasanya main di depan rumah, jadi ngerasa terkadang tuh terganggu Mm-mm. dengan lingkungannya. Hmm, Kalau kamu punya adik, apakah adik kamu ngaruh juga dalam belajar kamu? Aku nggak punya adik sih Kak karena aku anak bungsu, jadi aku nggak Mm-mm. ngerasa keberisikan. Tapi kamu ngerasa kesepian gak karena sendiri? Nggak juga sih Kak karena aku punya teman-teman di HP yang bisa ngajak Mm-mm. aku ngobrol atau menjadikan aku keseharian. Kadang-kadang juga aku bisa ngobrol sama teman-teman aku di WA. Hmm, Kalau orang tua, apakah semua sering membantu kamu atau tidak? Orang tua jarang membantu dalam segi pelajaran karena memang mungkin bukan saatnya mereka untuk membantu aku, karena dalam Hmm, segi pelajaran aku biasanya minta tolongnya sama teman-teman sih. jadi kamu kalau belajar itu bersama teman-teman ya? Iya, kadang juga sendiri kalau mereka lagi sibuk. Seperti itu. Eh, Kamu kalau ngobrol sama mama itu suka dibandingin gak sih? Mungkin sama sepupu kamu kayak eh, kamu lebih pinter gitu. Aku jarang sih Kak dibandingin, cuman mungkin kalau Mm-mm. dalam segi nilai lagi kurang, sering dibandingin dari sepupu, saudara yang jauh-jauh yang lebih di atas aku, lebih tinggi nilainya. Hmm, Seperti itu. Lalu selain mata pelajaran lain, apakah kamu suka ekskul? Aku udah mengikuti beberapa ekskul, salah satunya KIR tentang eksperimen remaja gitu, yang biasanya aku ikutin di hari Selasa atau enggak Senin atau Jumat. Hmm, Selain itu apa ada lagi yang bikin kamu tertarik? Aku mau tertariknya tuh jurnalistik sih Kak, yang foto-foto atau yang fotografer gitu. Kalau boleh tahu itu kenapa? Karena aku suka foto-foto pemandangan kayak langit, alam gitu-gitu, jadi membuat aku tuh tertarik gitu untuk cobain. Mungkin beberapa lomba-lomba juga
menggiurkan dari segi seni dan fotonya sih. Seperti itu. Tapi untuk orang tua kamu apakah mendukung ekstrakurikuler kamu? Iya kak, karena mereka membebaskan aku mengikuti apapun, yang penting aku bisa menjalaninya dengan baik dan tidak mengurangi dari sikap akhlak dan nilai sih kak. Tapi untuk kalau misalnya dari seni budaya, apakah kamu menyukainya juga? Iya kak, aku lebih menyukai seni budaya daripada mata pelajaran lainnya. Kenapa kalau boleh tahu? Karena memang dari kecil aku lebih suka seni rupa, seni musik, dan aku bahkan pun menyukai K-pop yang biasanya orang-orang kenal di Korea. Kadang juga aku waktu kecil itu sering gambar, melukis, yang mungkin aku emang udah menyantol banget tentang seni sih. Itu perasaan yang lebih bagus ya, karena kamu bisa mencari waktu yang lebih baik, terus kamu juga bisa mengevaluasi diri kamu. Nih kakak mau tanya, misalnya kamu punya waktu luang, biasanya kamu ngapain sih? Biasa sih aku main HP, main game, kadang juga kalau aku udah bosen banget sama main handphone, aku baca buku sih kak, baca buku fiksi kayak novel dan lain-lain gitu. Itu ide yang bagus ya, berarti kamu punya bisa ngatasin masalah kamu ya, kayak kamu tahu gitu kalau misalnya kalau lagi bosan main HP, kalau misalnya lagi capek main HP, jadi kamu bisa menggabungkan rasa itu. Lalu kalau boleh tahu cita-cita kamu apa? Aku waktu kecil pengen jadi dokter, cuman sekarang dengan realita yang aku udah mau naik kelas 11, aku mau masuk ke hubungan internasional sih kak. Wah itu hebat sekali. Kalau boleh tahu apa yang kamu inginkan? Inginkan dari segi materi, pendidikan juga, dan jurusan yang aku bakal dapetin ini untuk masa depan yang lebih bagus sih kak. Lalu kalau misalnya ya orang tua kamu gak dukung, tanggapan kamu seperti apa? Aku bakal membuat keyakinan ke mereka bahwa aku tuh bisa ngadepin yang namanya berbeda dari pandangan mereka, dan juga bisa bikin mereka itu yakin kalau anaknya itu mampu untuk melakukan mimpi mereka gitu, mimpi aku. Tapi sejauh ini apakah orang tua kamu sudah support kamu atau dukung kamu? Untuk orang tua udah full support sih kak, apapun yang aku inginkan, dan mungkin ada beberapa saran atau minat itu untuk aku tuh lebih fokus kemana gitu. Kakak sangat menghargai kamu. Itu nggak semua anak bisa tahu gitu apa yang dalam diri dia, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka gitu. Kakak mau tanya, bagaimana kalau misalnya kamu dalam persekolahan kamu, apakah kamu les? Kalau untuk di sekolah nggak ada les sih kak, aku pun kalau di luar sekolah juga tidak mengikuti les. Kenapa kalau boleh tahu? Karena memang aku tidak tertarik aja sih kak sama les. Mungkin kalau bagi orang tua akan dileskan waktu aku nanti naik kelas 11 sih. Jadi kalau misalnya kamu lihat dari teman-teman kamu les, kamu tidak merasa insecure atau seperti apa? Aku nggak ngerasa insecure ataupun iri kepada mereka, karena memang aku tidak tertarik aja sih kayak dari awal tentang les, karena aku mampu bahwa kemampuan aku tuh bisa gitu, walaupun mereka butuh bantuan juga di luar. Tapi kalau di sekolah apakah ada banding-bandingan kayak teman yang si pintar dan si yang tidak? Ada tidak? Kalau di sekolah aku kurang tahu ya kak, ada atau tidaknya, tapi mungkin memang ada beberapa guru atau teman-teman yang membandingkan tersebut tanpa tidak sengaja gitu. Kalau misalnya ya ada teman kamu yang dibully dari sekolahnya karena mungkin dia tidak paham, itu guru kamu menanggapinya seperti apa? Kalau di sekolah kan jarang ya ada seperti kejadian tersebut, jadi mungkin menurut aku
kalau ada guru yang melihat kejadian itu harus dilerai sih kak, dan harus dicari tahu apa penyebabnya gitu. Dan orang yang membuli itu harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan sih. Hmm, tapi kalau untuk kerja kelompok bersama teman-teman, apakah kamu lebih sering di luar atau sering di rumah? Kalau untuk kerja kelompok itu juga tergantung dengan tugas yang diberikan oleh guru. Cuman lebih kebanyakan sih di rumah temen ya kak, karena memang fasilitas yang memadai juga sih di rumah temen. Hmm, kalau untuk belajar ya, itu kalau teman-teman biasanya belajarnya itu dengan yang ekstrovert atau yang introvert? Kalau untuk ekstrovert dan introvert, aku juga kurang mengerti ya tentang sisi kepribadian mereka. Cuman kami selalu berbaur aja sih kak satu sama lain, gimana kami tuh menanggapi dengan saling menanyai satu sama lain dan menjawab bila kita saling mengerti materinya. Hmm, seperti itu. Kakak senang banget dengarnya kamu bisa eh, tahu dari teman-teman kamu apa kepribadian mereka berbeda-beda, karena semua orang itu kan mempunyai kepribadian yang berbeda-berbeda. Kalau boleh tahu, apa pekerjaan orang tua kamu? Pekerjaan orang tua aku itu pedagang kaki lima di pasar Cisalak sih kak. Seperti itu. Apakah orang tua kamu sibuk atau tidak? Orang tua aku sibuk dan cukup tidak mempunyai waktu untuk aku beberapa selang waktu sih. Apakah nih, kalau kakak boleh tanya, kalau orang tua kamu sedang sibuk, apa yang kamu lakuin di rumah? Biasanya sih nyuci baju, nyuci piring, rapin rumah, atau kadang juga bantu orang tua ke pasar kalau misalnya rumah udah rapi. Tapi dalam sisi pelajaran kamu, apakah keganggu atau tidak? Kadang-kadang juga keganggu sih kak, kalau aku lagi sibuk belajar itu kadang rapin rumah tuh nggak kepegang, jadi butuh bantuan dari kakak-kakak aku sih. Kakak kamu, Iya. bukannya kamu tunggal? Oh iya, maksudnya tunggal kakak aku aja deh. Maksud aku tuh dari kakak sepupu, kadang tuh kakak sepupu tuh bantuin buat aku tuh rapiin rumah gitu kalau aku lagi sibuk banget sama pekerjaan sekolah. Terus kakak sepupu kamu apa jauh dari rumahnya atau memang dia tinggal di rumah kamu? Dia nggak tinggal di rumah aku, cuman dia ada beberapa meter dari rumah gitu, jadi cukup jalan kaki juga udah nyampe di rumah. Jadi dia sering membantu kamu atau bagaimana? Dia beberapa kali aja sih, kalau dia lagi selang-selang waktu kuliahnya dia bantuin, kadang juga kalau dia ada makanan dia juga kasih ke aku gitu. Kalau kalian satu sekolah atau gimana? Dia udah kuliah sih kak, bukan satu sekolah, jadi dia lebih lebih tua daripada aku. Tapi dia membantu kamu dalam sistem belajar? Cukup membantu beberapa soal kayak ada pertanyaan untuk ujian materi juga aku kadang nanya ke dia, walaupun beberapa kali itu dia nggak bisa jawab karena memang bukan passion dia untuk menjawab tersebut. Iya sih, karena memang jenjang dari SMA ke kuliah tuh cukup jauh. Seperti itu. Lalu apa yang pengen kamu ceritakan lagi? Mungkin dalam segi sekolah sih ya kak, dalam segi sekolah mungkin harus ada peningkatan dalam nilai, ranking ataupun lingkungan sekolah yang akan aku lalui di semester 1 ini di kelas 11 sih kak. Apakah nilai kamu turun dari sistem belajar kamu? Nggak turun kak, cuma ranking aku yang turun. Kalau untuk nilai naik pesat sih kak. Itu sangat menghargai kamu dan aspirasi kamu ya. Terus apakah orang tua kamu tidak marah? Enggak sih kak, karena memang orang tua aku tidak terlalu mendukung tentang nilai, hanya mendukung bahwa kamu harus tetap maju, harus tetap naik terus nilainya biar bisa dengan orang tua, kayak gitu sih kak. Seperti itu. Apa ada lagi yang mau diceritakan? Cukup sih kak untuk hari ini. Makasih ya, kamu udah jujur, udah cerita sama kakak.
dari langkah awal kita, dari awal, dari tengah sampai akhir. Kamu udah meluapkan apa dari isi hati kamu, berarti kamu sekarang udah lebih tenang kan? Ya kak. Mulai sekarang kamu bikin catatan ya buat diri kamu, remember kalau misalnya hari ini jadwalnya apa, lakuin apa, seperti itu. Oke kak, akan aku kerjakan. Bagus, nanti minggu depan kamu udah mulai ya melakukannya seperti itu. Oke kak. Semoga sukses dalam belajar, semoga bisa jadi anak yang baik, jadi anak yang penurut bagi orang tua. Jadi anak yang baik, jadi anak yang penurut. Semoga jadi anak yang baik, jadi anak yang penurut, dan selalu jadi hebat ya. Ya kak, makasih ya kak atas doanya dan dukungannya. Semoga kamu sukses ya dalam pembelajaran, dalam hobi kamu, terus disupport orang tua kamu, dibantuin sepupu kamu. Semoga kamu lancar dan tepat waktu lulusnya. Makasih juga ya kak untuk dukungannya, doa-doanya, dan serta juga pesan-pesannya untuk aku di masa depan atau masa kini. Makasih juga ya kak karena kakak udah ngundang aku untuk menjadi pembawa atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kakak yang tadi. Makasih juga ya kak karena kakak udah sabar menghadapi untuk memberikan pertanyaan dan juga memberikan aku dukungan terus dari awal video sampai akhir. Baik, terima kasih kembali. Kamu udah dijemput atau belum? Hari ini aku bakal dijemput lagi sih sama mama. Hati-hati ya pulangnya. Semoga sampai tepat waktu di rumah. Iya kak, makasih juga. Kakak juga hati-hati ya pas pulang. Iya, terima kasih. Terima kasih kak.